Kita bertemu lagi adik-adik pada minggu kedua ini. Pertemuan kita temanya adalah dekat denganmu. Tuhan Yesus dari rahim Bunda Maria sampai masa kecilnya hidup bersama Bunda Maria, tentu dengan Santo Yosef. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengenang kembali dan belajar bagaimana ya Bunda Maria sangat mencintai Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun ya patuh dan taat dan mendengarkan bundanya. Mari berjumpa dengan kakak-kakak pembina ya, dan diakon untuk menyanyi, bermain, ya, berkreasi, belajar, berdoa bersama Bunda Maria. Doa pembukaan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih kepadamu atas berkat-Mu pada hari ini. Kami anak-anak-Mu dapat berkumpul bersama Bunda Maria untuk semakin dekat dengan Yesus sebagai Guru dan Tuhan kami. Bapa, bimbinglah kami semua supaya dapat mengikuti bina iman anak Katolik hari ini dengan sungguh-sungguh, sehingga kami mampu menjadi murid Yesus Putra-Mu, demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52.
Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmahnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah adik-adik mendengarkan bacaan kitab suci hari ini, Kak Aan mengajak kalian untuk menjawab 5 pertanyaan ya. Semoga adik-adik bisa menjawab semuanya. Yang pertama, dalam rangka apa Yusuf, Maria, dan Yesus pergi ke bait Allah? Adik-adik pasti bisa dong ya. Nomor 2, apa yang dilakukan Yesus bersama alim ulama di bait Allah? Ayo, jangan lupa ya jawabannya yang tadi ya. Nomor 3, apa yang dikatakan Maria setelah berjumpa dengan Yesus? Tuh, siapa ya yang ingat ya? Pasti ingat dong kalau adik-adik mendengarkan ya. Yang keempat, apa yang dikatakan Yesus setelah Maria dan Yusuf berjumpa dan menyatakan kecemasannya? Ayo, diisi loh ya. Yang kelima, bagaimana setelah Yesus ditemukan? Adik-adik, jangan lupa jawab pertanyaan dan nanti diberikan pada kakak-kakak pendamping kalian masing-masing. Adik-adik, sebagai orang yang taat melaksanakan ajaran iman, Yusuf, Maria, dan Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah seperti yang dilakukan mereka setiap tahunnya. Ketika mereka berjalan pulang, ternyata Yesus tetap tinggal di bait Allah tanpa diketahui oleh Yusuf dan Maria. Dengan cemas, mereka mencari Yesus dan menanyakan di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Yesus, maka Yusuf dan Maria kembali ke Yerusalem. Sebagai seorang ibu yang penuh dengan kasih, Bunda Maria merasa cemas, khawatir, dan menyadari anaknya hilang. Betapa sedih hatinya
memikirkan di mana anaknya berada. Setelah mencari Yesus selama 3 hari di Yerusalem, mereka menemukan Yesus di bait Allah, sedang berdialog dengan alim ulama. Yusuf dan Maria tercengang melihat Yesus. Maria mengungkapkan kecemasannya, tetapi Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidak kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Jawaban Yesus menyatakan untuk pertama kalinya dalam kitab suci bahwa Ia adalah Anak Allah. Kita diingatkan akan kesediaan Maria. "Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Bunda Maria bersedia melakukan kehendak dan rencana Allah. Sikap Bunda Maria menjadi teladan kita adalah sikap seorang ibu yang penuh kasih, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menemukan anaknya kembali dan selalu terbuka. Bunda Maria selalu membantu kita untuk dan semakin dekat pada putranya. Nah, adik-adik, jangan lupa kita selalu menyediakan waktu agar dekat pada Tuhan melalui doa, mengikuti perayaan Ekaristi, dan jangan lupa membaca kitab suci. Berdoa bersama Bunda Maria melalui doa-doa devosi. Apa ya doa-doa devosi Bunda Maria? Tentu kalian masih ingat. Ada seperti doa novena, doa rosario, dan masih banyak lainnya. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye. Bersama Bunda Maria mengenal Yesus Sang Raja. Dialah Guru dan Tuhan bagi kita semua. Bunda Maria yang setia dan taat kepada Allah, menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Aktivitas kelas besar. Bahan yang perlu disiapkan sama dengan yang sebelumnya, tinggal mengeprint bahan materi dari pertemuan 2 yang sudah disediakan. Di sini ada sebuah teka-teki, lalu di sini adalah clue-nya. Untuk yang bercetak tebal ada tulisan mendatar dan menurun. Artinya mendatar adalah pertanyaan untuk box yang tempatnya mendatar. Sedangkan untuk yang menurun, untuk box yang menurun.
Bisa dipahami dari sini? Nah, coba kita simak bersama-sama untuk mendatar yang nomor 2. Di mana tempat tinggal Yesus bersama orang tuanya? Kira-kira dari bacaan yang telah kita belajar bersama-sama tadi, di mana ya tempat tinggal Tuhan Yesus? Kalau kakak menjawab, berada di Nazaret, maka kakak menulis Nazaret di sini, N-A-S-A-R-E-T. Bisa dipahami? Oke, silakan mencoba ya. Jangan lupa minta bantuan orang tua jika kalian merasa kesulitan. Baik adik-adik, mari kita akhiri pertemuan kedua bulan Maria pada pagi hari ini dengan doa penutup. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini bersama Bunda Maria. Kami belajar untuk mengenal lebih dekat dengan Engkau. Jadikanlah kami agar kami dapat lebih menyediakan waktu untuk Engkau, lebih dapat memilih mana yang lebih utama dan lebih penting untuk didahulukan. Jadikanlah kami menjadi anak-anak yang tetap setia, rajin, peduli, bijaksana, sabar. Ya Yesus, jadikan kami juga menjadi pribadi yang rendah hati. Jadikanlah kami menjadi pewarta dan saksi bagi kerajaan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri Bia Online pada hari ini, Diakon mempunyai perutusan untuk adik-adik. Adik-adik, berdoalah bagi teman-teman adik-adik semua yang tidak bisa mengikuti misa online ataupun Bia Online ini, agar Tuhan Yesus dan Bunda Maria sendiri
yang mengajak teman adik-adik semua untuk bisa mengikuti misa online dan via streaming. Nah, jangan lupa adik-adik, setelah menyelesaikan aktivitasnya, difoto dan kirimkan foto itu ke kakak-kakak pendamping wilayah. Mari, sebelum kita menutup via online pada pagi hari ini, mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik dan keluarga dilindungi, diberkati, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dah.